Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya kesempatan juga nyobain iPhone 14 series ya. Nanti yang ada Dynamic Island-nya videonya mungkin habis ini. Kita bahas dulu yang varian reguler. Sekarang nggak ada varian mini ya, iPhone 14 itu. Jadi 14, 14 Plus, 14 Pro, dan 14 Pro Max ya. Kalau resmi Indonesia belum tahu, kalau ini barangnya saya dapatkan dari rajaponsel.com. Itu salah satu seller di Tokopedia. Rajaponsel.com ya namanya di Tokopedia, dan kirimnya dari Bandung. Jadi cepat didapatnya buat konten unboxing dan juga mungkin kesan pertama saya dengan iPhone terbaru ini ya. Jadi sebelumnya backgroundnya itu saya udah pakai iPhone 13 hampir setengah tahun lebih. Kemarin saya lepas karena takut harganya ngedrop pas iPhone 14 keluar ya. Yang biru yang saya pakai yang biasa varian reguler, bukan yang bukan yang bukan yang pro, bukan yang apa. Dan ini udah nggak segel ya, karena pasti barang Singapura masuk ke Indonesia harus dicek dulu kan, termasuk mungkin masalah IMEI, registrasi di bea cukainya ya, bayar pajak dan lain-lain. Nah, untuk paket penjualannya kurang lebih sama lah ya, sejak iPhone 12 mungkin, atau iPhone XR juga yang terbaru kan udah nggak dapat charger ya, jadi dapat kabel USB Type-C to Lightning. Kemudian di sini kamu bakal dapat SIM tray ejector atau pin ejector seperti ini. Kemudian ya buku-bukuan, buku manual, quick guide, sama tentang warranty ya, dan juga apa ini? Bakteri dan bateri. Kok saya bacanya bakteri? Bateri dan pengecasan. Ya, ini berbagai bahasa. Kemudian, oh ini ada yang tulisan Thailand. Mungkin ini versi dari Thailand kali yang ngambilnya. Kemudian ini dapat stiker Apple seperti itu. Stiker ini penting buat teman-teman karena sering banget ditempel di kaca belakang mobil ya. Yang ini warnanya adalah Starlight. Putih sih sebetulnya ya. Sekarang namanya Starlight, udah dari yang sebelumnya sebetulnya. Cuma kalau di iPhone 11 masih putih. Nggak tahu di 12, tapi yang 13 sudah Starlight juga. Kita akan lepaskan ya, lapisan pelindung di sisi depan. Buat saya yang sebelumnya pakai iPhone 13 cukup lama, feelsnya familiar banget ya. Cuma memang kemarin iPhone 13 saya pakainya kan dengan casing terus nih. Apa yang berbeda ya kira-kira ya, selain jeroannya? Ya, penampakannya sisi per sisi silahkan disimak. Siapa tahu belum kebeli sambil nungguin nabung, nungguin resmi. Atau kalau yang udah nggak tahan bisa cek link di deskripsi ya. Tanya aja ke seller Raja Ponsel gimana caranya kalau mau beli ini dari mereka ya. Oke, kemudian sisi kanan. Ya, betul. iPhone 14 itu yang dijual di Amerika sana udah nggak punya slot SIM card ya. Pakai eSIM semua. Saya sih setuju-setuju aja kalau di Indonesia kayak gitu, dengan catatan operator semuanya udah bisa eSIM ya, jangan smartphone doang. Kemudian di sini tombol volume up, volume down, dan ini profile switch buat mute switch ya. Feels familiar. Iya benar, feels familiar banget. Jadi kalau teman-teman mau tahu portfolio penggunaan iPhone saya, sekarang pakai ini. Ini iPhone SE 2020, kedua kalinya pakai ini. Sebelumnya pernah pakai iPhone 4, tapi cuma buat handphone kedua ya. Kemudian iPhone 5C rada lama punya kantor. iPhone 6 pernah review dulu yang fingerprintnya udah nggak jalan. iPhone 7 Plus pernah beli tapi nggak dipakai beneran, cuma buat posting-posting story aja. 9 nggak ada ya, langsung iPhone 10 itu skip, 10s juga skip. Nah lanjut lagi itu ke 11 Pro saya beli, tapi karena lagi-lagi jadi handphone kedua aja sayang mahal, akhirnya dilepas. Baru beneran ngerasain betah pakai iPhone itu di iPhone XR. Sebelum akhirnya bosan juga dilepas, lama nggak pakai iPhone, lalu pakai 12 mini, kurang betah sama baterainya, dilepas, kangen lagi, di iPhone 13 malah paling lama bertahannya. Oke, kita akan coba setup dulu ya, sebentar ya. Nanti mungkin video ini bakal saya tambah-tambahin dengan B-roll atau beauty shot dari smartphone ini, sama apa aja sih yang bisa saya rasakan dari memegang smartphone ini dalam waktu beberapa hari aja ya. Karena iya memang tidak terlalu kelihatan banyak peningkatan dibandingkan dengan iPhone 13. Makanya saya rasa yang paling diburu orang saat ini adalah iPhone 14 Pro ya, yang udah pakai Dynamic Island,
termasuk yang Pro Max juga. Kalau saya yang Max, yang Pro Max itu rada kegedean sih di tangan. Tapi teman-teman juga pasti yang pakai itu selain incar layar yang besar, pasti pada incar baterainya kan. Dari itu makanya ya balik lagi ke preferensi masing-masing aja. Ya gini enaknya kalau setup iPhone baru, kalau udah punya device lama ya, mau iPad atau iPhone, langsung muncul buat setting-settingnya. Ini saya tutupin pakai jempol karena ada ID untuk Apple ID saya. Kita tutupin dulu. Oke, continue, connecting. Nantinya biasanya disuruh, ya betul, scan. Dan dia bakal copy apa yang ada di iPhone lama ke iPhone baru ya. Aplikasinya semua termasuk settingan wallpapernya dan lain-lain. Setup new iPhone, setup for me. Diminta masukin passcode dari iPhone yang lama. Ini penting karena buat kredensial ya, buat mastiin ini beneran punya kita. Tunggu. Oh ya, yang baru mungkin di iPhone 14 ini adanya Always On Display ya. Itu yang perlu kita bahas lebih dalam kayaknya. Gimana Always On Display-nya itu nggak cuma nampilin angka doang gitu ya, kayak di Android, tapi dia nampilin gambar juga. Nah, nggak tahu itu efeknya ke battery life kayak gimana, karena meskipun layar OLED, kalau munculinnya banyak kan berarti dia nyala. Mungkin dengan tingkat keredupan atau kecerahan yang rendah, itu tetap membuat battery life-nya bisa diawetkan, bukan diawetkan, dipertahankan biar tetap awet. Mungkin bisa ya, tapi ya nanti setelah kita coba. Saya mau Face ID dulu, setup Face ID. Buat teman-teman yang masih setia menggunakan masker, kalau mau bisa Face ID dengan masker itu minimal di iPhone 12 ya, setahu saya ya. Use Face ID with a mask. Jadi 2 kali setupnya kalau mau bisa sekalian Face ID dengan masker ya. Oke, download from cloud, transfer from iPhone. Bentar, saya ngecek dulu baterai iPhone ini, kayaknya cukup deh, 48% ya. 10-15 menit katanya. Dan dia pun nanti bisa langsung ini ya, langsung buka home-nya sambil nunggu aplikasi-aplikasi tercopy sempurna. Even kalau kamu udah pernah connect ke WiFi rumah di iPhone lama, itu juga kebawa pindah ke iPhone baru ya. Jadi nggak usah setup lagi, masukin password lagi buat WiFi yang sudah tersimpan di iPhone lama kamu. Nanti bisa semuanya udah masuk ke sini. Termasuk juga data-data kayak email dan password di beberapa website atau aplikasi yang udah disimpan ya. Termasuk juga ini, text replacement. Saya udah simpan beberapa text shortcut. Jadi enaknya kalau pindah-pindah iPhone, termasuk nanti text replacement-nya juga muncul di MacBook juga ya. Jadi udah satu setting berlaku di semua. Itu enaknya kalau misalkan pakai beberapa device Apple kayak iPhone, iPad, dan Mac berbarengan. Oke, kita langsung aja continue, nggak usah di customize. Karena ini juga baru ambil data backupan dari iCloud saya beberapa hari yang lalu nih, si iPhone SE 2020 ini. Enak pakainya, kecil ya, tapi kalau dibandingin sama iPhone 14 kayaknya nggak terlalu jauh beda ya. Cuma ini memang udah pakai casing sih, casingnya tebal ke pinggir bukan ke atas. Nih kalau ketebalannya tipis. Kalau kamu mau tahu link casing ini 50 ribuan doang, ada di deskripsi ya. Oke, ini udah bisa continue nih. Continue. Oh, udah loading. Nah, sambil kita tunggu setupnya, saya kebetulan punya sebuah aksesoris baru yang memang salah satunya customize buat iPhone. Ini adalah power banknya Keep EW55 EW55 ya, W ya. Oke, transferring datanya udah dimulai. Saya mau nunjukin aja. Ini kan si iPhone sejak iPhone 12 kalau nggak salah ya, apa iPhone 13 sudah punya magnet di back covernya. Enaknya apa? Kalau lagi di luar, misalkan lagi makan atau lagi di perjalanan, baterainya lowbat, pakai power bank, nggak usah colok-colok kabel. Sebetulnya kalau wireless doang sih semua smartphone Android, bukan semua, beberapa smartphone Android yang
Flexi punya udah punya ya fitur itu. Cuma yang magnet gini langsung masih jarang. Kalaupun ada, biasanya ditambah ring magnet di back cover atau di case-nya. Nah, kalau ini, lihat tuh, langsung menempel. Termasuk kalau kamu punya holder yang magnetik buat di meja kerja ataupun di dashboard mobil, iPhone ini bisa menempel atau melekat dengan baik. Jadi, penggunaannya simple. Tuh, magnetnya lumayan kuat. Jadi, penggunaannya simple ketika mau ngecas atau mau nge-mount gitu ya, dipasang di holder. iPhone ini udah dipikirin baik-baik nih masalah user experience-nya. Nah, kamera babnya, lihat, aman kan dengan power bank ini? Kalau kamu mau power bank ini juga, linknya ada di deskripsi ya. Harganya sekitar 600 ribuan, ini udah 20.000 mAh. Dan wireless chargingnya udah lebih cepat ya, udah 15 watt, nggak cuma 10 watt. Walaupun kalau si iPhone SE 2020, dia ini cuma 7,5 watt wireless chargingnya. Jadi beda-beda ya, tergantung smartphone-nya juga. Sip, ini dia iPhone 14 warna Starlight. Saya dapatkan dari rajaponsel.com. Cek aja link di deskripsi, follow aja tokonya di sana, dan kalau mau order atau mau nanya-nanya langsung aja chat miminnya di sana ya. Oke, thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.